rekan-rekan peserta didik Magister Pendidikan Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bersama saya, Dianta Sumantri, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Kedokteran FKUI, yang kebetulan juga sebagai pengampu mata kuliah atau modul evaluasi hasil pembelajaran 2, atau yang kita sering singkat sebagai EHP 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit orientasi terhadap mata kuliah. Khususnya kita akan melihat apa capaian pembelajaran dari mata kuliah, kemudian kita akan melihat aktivitas yang akan kita kerjakan selama 1 semester mendatang di dalam rangkaian modul atau mata kuliah EHP 2. Mata kuliah EHP 2 ini adalah mata kuliah di semester 2, di mana merupakan kelanjutan atau rangkaian dari mata kuliah EHP 1 yang berada di semester 1. Dengan demikian, rekan-rekan yang dapat mengikuti mata kuliah EHP 2 ini harus sudah menyelesaikan dan lulus mata kuliah EHP 1 di semester 1. Mari kita mulai. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang rekan-rekan peserta didik akan peroleh pada saat setelah menyelesaikan mata kuliah EHP 2. Pertama, rekan-rekan peserta didik akan mampu mendesain atau menyusun instrumen assessment tertulis, seperti misalnya MCQ, Multiple Choice Question, atau EMI, Extended Matching Item, dan juga esai. Kedua, rekan-rekan akan dapat menyusun instrumen Performance-Based Assessment, atau assessment berbasis performa. Salah satunya yang paling sering digunakan di dalam pendidikan dokter adalah OSCE, Objective Structured Clinical Examination. Yang ketiga, rekan-rekan peserta didik akan mampu mendesain instrumen untuk menilai perilaku dan profesionalisme mahasiswa kedokteran dan profesi kesehatan. Keempat, rekan-rekan peserta didik akan mampu mendesain assessment berbasis tempat kerja atau yang disebut sebagai Workplace-Based Assessment dengan beberapa instrumen Workplace-Based Assessment yang sering digunakan di dalam pendidikan dokter, yaitu Mini-CX, Mini Clinical Evaluation Exercise, DOPS atau Direct Observation Procedural Skills, Case-Based Discussion atau CBD, dan Logbook serta Portfolio. Capaian kelima, rekan-rekan peserta didik akan mampu mendemonstrasikan cara pemberian umpan balik yang konstruktif. Dan terakhir, rekan-rekan peserta didik akan dapat memilih metode standar setting sesuai dengan instrumen assessment yang digunakan. Seluruh instrumen assessment yang teman-teman desain nanti tentunya akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang rekan-rekan peserta didik ampu di institusi masing-masing. Bisa diingat, pada semester 1 kita sudah membahas bahwa salah satu karakteristik instrumen assessment adalah dia harus bersifat valid, yaitu menilai apa yang seharusnya dinilai. Oleh karena itu, apapun instrumen assessment yang kita akan desain, harus kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran mahasiswa di dalam mata kuliah tersebut. Untuk mencapai capaian-capaian yang tadi kita sudah lihat bersama, kita akan melaksanakan serangkaian aktivitas belajar selama 1 semester ke depan. Rekan-rekan peserta didik akan mendapatkan banyak video perkuliahan yang rekan-rekan peserta didik dapat tonton dan nikmati di waktu dan tempat peserta didik masing-masing. Di setiap akhir video, rekan-rekan peserta didik akan mendapatkan penugasan singkat atau kuis singkat untuk menguji pemahaman terhadap materi yang disampaikan di dalam perkuliahan melalui video tersebut. Tentu pembelajaran melalui video tidaklah cukup. Rekan-rekan peserta didik akan harus membaca dan mempelajari rujukan sumber bacaan yang sudah disediakan, baik itu di dalam LMS UI, yaitu EMAS, maupun yang rekan-rekan peserta didik dapat search sendiri di Google Scholar ataupun di PubMed ataupun database lainnya. Selaras dengan prinsip pembelajaran dewasa dan student-centered learning, maka rekan-rekan peserta didik diharapkan akan dapat berdiskusi walaupun secara virtual dengan rekan-rekan peserta didik lainnya untuk memperdalam pengetahuan, mengklarifikasi yang belum jelas, dan untuk mengasah critical thinking dan analytical thinking, serta mengasah kemampuan berdiskusi dan berargumentasi. Sehingga di dalam mata kuliah ini, kami sudah menyiapkan sejumlah forum diskusi
untuk kita bertanya jawab, saling sharing, dan berdiskusi. Tentunya, rekan-rekan peserta didik diharapkan menyelesaikan tugas individu yang merupakan salah satu penilaian di dalam mata kuliah ini. Tugas individu akan disampaikan, panduan pembuatannya, dan apa yang harus dikerjakan, nanti semuanya akan disediakan di dalam LMS mata kuliah ini, yang nanti teman-teman, rekan-rekan peserta didik akan dapat akses setelah ini. Ini adalah sejumlah referensi yang merupakan referensi wajib minimal rekan-rekan peserta didik membaca seluruh referensi ini untuk melengkapi pengetahuan rekan-rekan peserta didik mengenai EHP2, khususnya mengenai penyusunan berbagai instrumen assessment yang sering kita gunakan di dalam pendidikan dokter. Pada saat ini, kita akan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, di mana rekan-rekan peserta didik akan berada di berbagai tempat, di tempatnya masing-masing, dalam kondisinya masing-masing, dan kita tidak akan bertatap muka secara langsung. Kita akan bertatap muka secara virtual. Seluruh aktivitas pembelajaran akan dikerjakan secara daring. Apa yang menjadi kunci untuk pembelajaran daring yang sukses? Kuncinya adalah presence. Rekan-rekan peserta didik harus hadir di dalam diskusi. Rekan-rekan harus hadir di dalam forum diskusi. Rekan-rekan peserta didik harus hadir dalam setiap pembahasan ataupun bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran lainnya. Rekan-rekan peserta didik harus mencoba mengenal satu dengan yang lainnya, walaupun secara virtual. Walaupun terpisah jarak dan waktu, bukan berarti kita tidak saling mengenal. Setelah ini, saya akan menyampaikan aktivitas di mana rekan-rekan peserta didik dapat mengenal satu dengan yang lainnya, sambil juga merefleksikan apa yang rekan-rekan peserta didik harapkan dari mata kuliah ini. Oleh karena itu, selalu diingat bahwa kita harus hadir. We have to be present in all activities. Rekan-rekan peserta didik harus aktif, mengakses materi, mengatur proses belajar mandiri dengan membaca referensi ataupun menonton kuliah. Rekan-rekan peserta didik harus aktif di dalam forum diskusi, khususnya forum diskusi virtual yang sudah kita sediakan, dan rekan-rekan peserta didik harus aktif memberikan pendapat, bertanya, menanggapi pendapat rekan-rekan lain, dan juga menjawab pertanyaan narasumber ataupun mengajukan pertanyaan. Ini adalah penilaian yang akan rekan-rekan peserta didik hadapi dalam mata kuliah ini, yaitu pertama, tugas individu pertama, di mana rekan-rekan peserta didik harus mendesain instrumen assessment tertulis. Tugas individu kedua, rekan-rekan peserta didik harus mendesain performance-based atau workplace-based assessment. Ada dua tugas individu yang rekan-rekan peserta didik harus jalani selama mata kuliah ini, dan satu ujian tulis di akhir mata kuliah nanti. Panduan-panduan lengkap mengenai tugas individu ini dan juga mengenai ujian tulis multiple choice question yang akan dijalani akan tersedia di dalam emas mata kuliah EHP2. Baik, demikianlah orientasi terhadap mata kuliah yang dapat saya sampaikan. Semoga pada akhir video ini rekan-rekan peserta didik sudah mendapatkan gambaran mengenai capaian pembelajaran dalam mata kuliah, mengenai aktivitas yang akan dijalankan selama mata kuliah berlangsung, dan juga mengenai assessment atau evaluasi yang akan rekan-rekan peserta didik hadapi selama mata kuliah ini. Sebagai bagian akhir, rekan-rekan peserta didik diharapkan menyusun short reflective essay sekitar 300 kata mengenai apa yang rekan-rekan peserta didik ingin capai melalui course ini, bagaimana rekan-rekan peserta didik dapat mencapainya, dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tersebut. Setelah rekan-rekan peserta didik selesai membuatnya, jangan lupa submit ke dalam emas, dan nanti kita akan buka sesi forum diskusi di mana rekan-rekan peserta didik akan dapat sharing hasil refleksinya dengan rekan-rekan lain, dan sesama rekan-rekan peserta didik dapat saling berdiskusi, mengomentari untuk kita saling mengenal satu sama lain. Terima kasih. Dengan demikian saya akhiri video ini. Terima kasih dan selamat mengikuti mata kuliah. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.